Mas Hari posisi masih sekolah. Sekolah sampai menghidupi saudara saya lima bersaudara. Kalau Mas Hari yang ingat apa pesan dari ibu, dari mak lah? Iya, kalau pesan dari kedua orang tua saya, harapan dan cita-cita saya ke depan bila saya diamanai masyarakat untuk menjadi wakil mereka. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast Golkar Sidoarjo TV, Golkar Sidoarjo Level Up. Kali ini kita punya tamu yang saya pikir sangat inspiratif, dari sosok anak penjual kue keliling tapi punya cita-cita yang besar. Sekarang sudah merintis sebagai pengusaha dan juga akan bercita-cita juga akan berikut kontestasi dalam pemilu legislatif 2024. Ini sudah ada Mas Slamet Haryanto atau biasa disebut dengan Hari Kaipang. Ya. Jenenge sampean unik, Hari Kaipang. Hari Kaipang ya. Padahal Kaipang itu kalau dalam cerita persilatan Cina pengemis ya. Pengemis ya. Apa ceritanya sampai duwe jeneng ngene? Iya. Pertama saya berorganisasi itu masuk di ranah membuat paguyuban pemulung. Mungkin notabene orang yang termarginalkan ya. Iya. Terus sama senior saya waktu itu Cak Badrus, ketika mau membuat medsos waktu itu booming-boomingnya FB pertama kali Facebook. Facebook ya. Iya, Cak Badrus ngomong, "Ayo War, tak gaekno Facebook." Aku gak iso, wis meneng tak gaekno jeneng tiba-tiba Hari Kaipang. Ternyata sudah viral, teman-teman banyak yang tahu. Saya baru tanya, "Kaipang apa artinya?" "Cak, Kaipang pengemis jamput." Tapi nama membawa hoki. Iya, alhamdulillah membawa hoki. Mungkin niatan Cak Badrus itu juga bagus karena ya itu tadi marwahnya pemulung itu kesannya kan orang yang tidak dihargai, terpinggirkan. Padahal mereka itu sangat bermanfaat sekali pada kota kita, khususnya untuk menangani sampah-sampah. Iya, kalau mungkin itu alasan kita susah. Susah, betul sekali. Siapa yang memilah-milah mengambil sampah dari rumah warga sampai ke TPS sampai di pembuangan akhir kan rata-rata pemulung yang bisa mengurai sampah itu. Itu awalnya nama Kaipang. Dari paguyuban pemulung terus sekarang sudah menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Luar biasa. Amin. Ya, apa ceritanya, Mas? Iya. Saya itu perjalanan tidak ujuk-ujuk jadi pengusaha. Pasti. Iya, jadi semangat saya karena mungkin dari kecil semua tetap bersyukur. Saya melihat orang tua begitu bekerja keras untuk menghidupi saya dengan cara berjualan kue keliling. Kue keliling di sekitaran perumahan Gajah Mekarsari. Dulu kalau belum ada perumahan Gajah Mekarsari itu di Wisma Sarinadi, terkenal GOR itu. Iya. Berjualan, buka warung juga kalau dulu kalau Mas Anang asli Sidoarjo pasti tahu terminal Babalayar. Nah, itu yang membuat semangat saya. Kalau saya kan manggil emak, bukan ibu, bukan mama, bukan emak. Emak saya itu berangkat pagi, pulang sore, kadang-kadang sampai larut malam nunggu nasi habis. Nah, itu yang membuat lecutan semangat saya harus lebih baik dari saat ini. Waktu itu ya. Itu masih sekolah SD atau sudah? Masih SD. Masih SD ya. Ketika mak masih berjualan kue keliling itu. Iya. Mas Hari posisi masih sekolah. Sekolah sampai menghidupi saudara saya lima bersaudara. Adik saya satu meninggal. Semua besar dari hasil berjualan kue sama buka warung apapun. Pagi berjualan kue, siangnya buka warung di terminal Babalayar atau sore sampai malam gitu. Setiap hari kayak gitu. Lah, yang mendasari saya waktu itu juga setelah saya membuat paguyuban pemulung itu, saya kan membuat paguyuban PKL bersama kawan-kawan itu. Bisa nanti ada teman-teman juga tahu lah dari PMI itu. Saya walaupun bukan PMI tapi banyak bergaul dengan kawan-kawan PMI. Waktu itu emak saya itu berjualan, baru datang bawa nasi sudah diobrak sama Pol PP. Nah, padahal itu keliling ya, bukan menetap di pinggir jalan ya. Itu menetap, tapi bongkar pasang menetap bongkar pasang. Lah,
Di atas dasar itulah yang membuat keyakinan saya suatu saat saya harus bisa bahasanya apa ya, melawan ketidakadilan ini. Kita ini orang kecil kepingin hidup aja kok susah gitu loh. Hanya untuk berjualan untuk saja. berjualan aja susah. Kayak gitu. Pada waktu itu di terminal Babalayar. Akhirnya berjalannya waktu sangat besar, saya ketemu dengan teman-teman aktivis di Sidoarjo, kawan-kawan mahasiswa, terutama Cak Badrus itu saya anggap senior saya itu. Waktu itu beliaunya di Lakpesdam membuat PKL, paguyuban pemulung. Ya. Sampai alhamdulillah bisa ditanyakan di PKL sisi baratnya lapas itu sama sisi utaranya DPRD saat ini program program tendanisasi itu insya Allah atas jeripaya perjuangan teman-teman PKL atas jeripaya itu semua. Ya alhamdulillah, artinya saya mencoba memperjuangkan kawan-kawan PKL ini supaya bisa secara nyaman, tenang bisa berjualan. Ya, walaupun secara aturan memang mereka melanggar, tapi mereka ingin hidup, ingin mencari nafkah secara halal dan barokah daripada berbuat yang tidak diinginkan. Ya. Itu yang penting kan ada fasilitasi hanya sekedar untuk mencari makan, tidak untuk yang lebih sebenarnya. Tidak cuma lebih, itu kan ya. Betul sekali itu, betul sekali. Ya mudah-mudahan dengan semangat saya bergabung di Partai Golkar ini, setidaknya saya yang dulu hanya menyuarakan di luar arena lah. Ya. Harapan besar saya bisa masuk ke dalam ruangan, bisa menyuarakan aspirasi dan keinginan masyarakat, khususnya masyarakat yang termarginalkan itu bisa tertampung dan ada tersalurkan, betul, yang resmi kan. Betul sekali. Selain di jalan juga diperjuangkan di legislatif. Di legislatif, insya Allah kayak gitu, Pak Sanam. Oke, tentu doa seorang ibu itu sangat luar biasa untuk perjalanan karir Mas Hari. Dari seorang yang bergerak di jalanan, terus bergerak untuk membantu teman-teman di PKL, sekarang sudah merintis karir sebagai pengusaha properti. Tentu tak lepas dari doa dan restu orang tua pasti. Betul sekali. Kalau Mas Hari yang ingat, apa pesan dari ibu, dari mak lah? Iya, kalau pesan dari kedua orang tua saya, terutama mak, alhamdulillah kedua orang tua saya masih ada, Mas. Ya. Jadi beliau berpesan sekali, ojo sampai lali dasare awakmu tekondi. Ya. Pesennya itu penting. Saya ingat itu. Awakmu tekondi awale ya iku sing kon eling-eling. Ya. Jangan sampai itu. Terutama terhadap orang susah, minta tolong orang tua ini ya ono gak ono kudu ngekeki awakmu. Bahasane ngoten. Ya. Harus ingat eling nang wong tua. Eling, betul. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa itu meninggalkan kewajiban kita sebagai umat muslim. Ya. Sholat terutama itu Mas Anang. Itu pesan. Itu selalu yang dipegang Mas Hari terutama selama proses bertransformasi lah kalau ininya dari seorang pemulung, pengusaha sekarang juga akan menjadi seorang politisi. Betul. Iya, itu yang dipesankan bolak-balik sama emak saya. Kebetulan saya itu kalau sama emak itu lebih dekat. Guyon-guyon itu lebih dekat. Jadi ya mungkin emak itu kan kita 9 bulan di dalam kandungan, ikatan emosional itu kuat. Jadi saya ingat emak saya itu kalau pas saya kan kerjanya rok-rok asem, kalau bahasanya orang Jawa rok-rok asem. Lah pas nggak punya uang, pikiran sumpek dari warkop ke warkop tetap dirono hasilnya pulang ke rumah mak saya. Iya. Tempat mengadu. Iya, wis mangan ale. Sampun mak. Padahal belum, tapi mak itu tahu saya belum wis mangan kono lho ya. Nah, makan, setelah makan tiduran ana duit iki lho, kayak itu bensin. Ya saya kan enggak pantas, saya sudah besar. Tetap enggak saya terima, tetap dipaksa enggak saya terima. Tapi ini benar ini mukjizat pengalaman saya pribadi. Bolak-balik saya gini. Setelah saya tiduran di rumah mak, wis ngobrol-ngobrol, pulang entah malamnya atau apa, ada kawan yang ngejak ngopi, ayo kan ketemuan ngopi, jadi rezeki. Ya.
berulang-ulang kali Mas Anang. Luar biasa. Itu luar biasa. Luar biasa kekuatan doa orang tua itu luar Iya, biasa. Terutama ibu. Hubungan batin ya. sama emak ini bener. Jadi kita nggak punya uang, walaupun kita bohong pun pasti tahu emak itu. Apa yang dirasakan anak Yang itu dirasakan pasti anak. juga Iya, dirasakan oleh betul. orang tua. Betul sekali. Ke depan Mas Hari, ini saya udah dengar kalau Mas Hari sudah punya siap untuk maju di Pileg 2024. Insya Allah. Ini modalnya apa Mas itu? Kalau boleh tahu, selain modal kapital ya pasti kan juga Mas Hari kan mental atau apa kok begitu yakin akan sukses di legislatif nanti? Insya Allah. Modal saya itu pertama itu restu kedua orang tua. Ya. Itu yang saya pegang. Kalau kedua orang tua saya mengizinkan saya untuk berkontestasi di ajang Pileg 2024. Ya. Insya Allah saya yakin, hakul yakin semua perjalanan akan dipermudah. Akan dimudahkan. Entah itu secara finansial, secara jaringan, insya Allah itu. Saya yakinkan itu. Walaupun kalau secara jaringan saya asli orang Sidoarjo, konco wakil lah Mas Anang wis. Tinggal itu modal awal. Iya, modal awal. Konco akeh, dulur saupun wakil lah wis. Kalau bahasa lagi tinggal nyawuri bumbunya lah nih loh. Entah itu peluru atau apa, tapi saya yakin kalau kedua orang tua saya meridhoi, merestui, insya Allah semua akan dimudahkan. Insya Allah itu saya yakin. Kelak ketika nanti misalnya kalau mentakdirkan lah Mas Hari duduk sebagai seorang legislator. Amin. Apa yang akan Mas Hari lakukan pertama kali? Yang jelas saya akan membawa cita-cita perjalanan saya awal sampai saya menjadi begini. Ya. Apa itu? Tadi orang yang termarginalkan dari PKL, pemulung, itu yang saya bawa. Perlu diketahui Mas Anang, sampai saat ini pun saya masih menjadi ketua paguyuban pedagang kaki lima di kawasan GOR. Ya. Perpindahan PKL ini dari alun-alun pada waktu itu ke GOR sangat luar biasa. Luar biasanya apa? Dari pendapatan yang seharinya bisa untuk makan menutupi kebutuhan hidup dipindahkan ke GOR saat ini yang saya anggap mati suri, semakin susah. Mudah-mudahan kalau saya diberi amanah oleh masyarakat untuk menjadi wakil mereka, saya akan berjuang penuh gimana cara menata PKL ke depannya. PKL itu ya itu tadi gak aneh-aneh. Aku jarno dodolan nyaman, iso golek duit dhewe ya. Golek duit dhewe tanpa mengganggu pemerintah. Yang penting fasilitasi aku. Kasih ruang, kepercayaan, berikan ruang. Insya Allah bisa kok. Surabaya bisa, kenapa Sidoarjo nggak bisa? Nggak usah jauh-jauh nyontok ke luar negeri, jauh-jauh lah. Surabaya itu istimewa nata PKL dari yang sampai liar-liar tersentralisasi, Taman Bungkul, Taman kan banyak itu sampai tersentralisasi. Spot PKL. Spot PKL itu harapan dan cita-cita saya ke depan bila saya diamanai masyarakat untuk menjadi wakil mereka. Luar biasa. Saya doakan Mas Hari semoga sukses. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Anang.